Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal, warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan Jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menanggapi kemarahan warga atas eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan tidak semua penghuni bangunan liar akan mendapatkan kompensasi dikarenakan pembongkaran dilakukan dua lembaga yang berbeda, yaitu Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi. Pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh dua kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi sehingga tidak mendapat bantuan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Keputusan ini diambil setelah mendapatkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat serta anggota Komisi 5 DPR RI. Bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi 14 meter persegi ini sebelumnya menuai kontroversi karena dinilai terlalu kecil dan tidak manusiawi untuk dihuni satu keluarga. Sejumlah pihak juga mengkhawatirkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental penghuni, serta potensi timbulnya kawasan kumuh. Menteri Marwarar meminta maaf usulan tersebut dan menyatakan bahwa ide rumah subsidi 14 meter persegi tersebut perlu dikaji terlebih dahulu lebih dalam sebelum dipublikasikan ke masyarakat. Mungkin kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto datang ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi tarif impor dengan Presiden Donald Trump. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami pemirsa di iNews Prime. Militer Israel kembali membombardir permukiman warga di dekat rumah sakit Nasser di Khan Younis di Gaza.
Kepulan asap membumbung tinggi pasca serangan udara Israel menghantam permukiman warga di dekat rumah sakit Nasser di Khan Younis, Gaza. Serangan pada hari Rabu waktu setempat ini juga mengenai lokasi pengungsian warga Palestina. Diketahui Khan Younis terus menjadi target serangan militer Israel karena diklaim sebagai salah satu basis kuat dan lokasi persembunyian Hamas. Hingga kini belum ada informasi terkait jumlah korban luka maupun jiwa akibat serangan ini. Selain melancarkan serangan ke Khan Younis, militer Israel juga menyerang sejumlah kios di pasar Al-Sawiyah, pasar bersejarah yang terletak di kota Gaza, Palestina. Pemirsa, Hamas sepakat membebaskan 10 sandera Israel untuk tercapainya gencatan senjata di jalur Gaza. Sebagai gantinya, Hamas menuntut Israel mundur dari Gaza sepenuhnya. Hamas menyatakan telah menyepakati proposal gencatan senjata yang kini tengah dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat. Namun Hamas menuding masih terdapat sejumlah isu yang mengganjal pembahasan gencatan senjata. Hamas dan proposalnya menuntut dibukanya pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza tanpa hambatan, penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza dan adanya jaminan gencatan senjata secara permanen. Pemimpin senior Hamas Tahir Al-Nunu menyatakan pihaknya sangat fleksibel dalam negosiasi yang kini tengah berlangsung di Doha, Qatar. Hamas juga telah setuju membebaskan 10 sandera Israel agar gencatan senjata antara Hamas dan Israel dapat segera terwujud. Sebelumnya Presiden Donald Trump menawarkan proposal gencatan senjata antara Hamas dan Israel selama 60 hari. Sebagai kompensasi, Hamas harus membebaskan 33 sandera Israel, sementara Israel harus membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina. Pemirsa, pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia dan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS termasuk Indonesia, Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi, rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat bertemu dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk bernegosiasi terkait tarif resiprokal untuk Indonesia. Menurut Airlangga, pertemuan berlangsung positif. Indonesia dan AS sepakat mengintensifkan perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Diketahui, pemerintahan Presiden Trump membuka ruang bagi Indonesia untuk negosiasi tarif hingga 1 Agustus 2025. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Trump juga mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS, termasuk Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS.